Hai guys, welcome back to CNF YouTube channel. Di CNF Talks kali ini bersama aku Nadia. Kita kembali lagi untuk bahas parfum lagi nih. Kali ini kita pengen bahas sebenarnya apa sih yang bikin seseorang itu beli parfum, apakah wanginya atau botolnya. Dan di sini aku dibantu sama Mbak Resti. Hai Mbak. Hai Nat. Mbak Resti itu kalau misalnya kalian tahu di Instagram sebagai @senseoflife. Mbak Resti suka parfum udah bertahun-tahun lamanya, jadi dia tahu banget apa yang dia suka tentang parfum. Kalau dari Mbak Resti sendiri nih, kalau misalnya lagi beli parfum, kriteria utama yang dicari itu apa? Apakah wanginya atau bentuk botolnya? Kalau aku sih pasti awal-awalnya ngelihat notes-nya ya, tapi bentuk botol yang bagus tuh juga jadi faktor yang menarik buat aku. Jadi bentuk botol unik, aneh, lucu, Iya, itu juga iya. ya. Jadi ada dua faktor, yaitu wanginya dan botolnya. Kita akan bahas lebih lanjut. Stay tune di CNF Talks. Sebelum lanjut nonton video ini, yuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Thanks guys! Oke, tadi kan Mbak Resti bilang ada dua faktor yang menjadi consideration dia saat memilih dan membeli parfum, yaitu wanginya sama bentuk botolnya. Ada tips nggak sih Mbak Resti gimana journey-nya Mbak Resti itu kalau misalnya lagi mau nyari dan beli parfum gimana? Kalau aku sih yang pasti jadi faktor penting itu, aku tuh suka browsing review-review dari teman-teman. Kan kebetulan aku beruntung nih kenal banyak teman-teman dari komunitas pencinta parfum gitu. Terus review mereka tuh penting sih buat masukan aku gitu. Tapi memang ujung-ujungnya tuh pasti kayak ada feeling gitu. Kayaknya kalau ngeliat notes-nya gitu, terus aku tuh kayak gue pasti suka deh ini gitu. Jadi itu sih pertimbangan aku. Jadi notes-nya tadi aku baca dulu, terus kira-kira kayak aku suka vanilla, suka musk gitu. Jadi aku lihat ada nih kayaknya cocok deh gitu. Terus aku lihat bentuk botolnya, nih kalau menarik pasti tambah pingin punya lagi. Betul. Gitu. Terus aku make sure dengan aku ngebaca atau nonton review dari teman-teman. Nah, di sini udah ada 6 parfum yang Mbak Resti udah bantu kita pilih nih, yang pengen kita bahas. Mungkin bisa lihat dari botol-botolnya aja udah beda-beda ya, gemes ya, masing-masing beda-beda. Ada yang unik, ada yang bentuknya sepatu, lipstick, beruang, ini semua akan kita bahas. Nah, yang pertama ini akan kita bahas parfum dari French designer ya, namanya Philippe Starck. Nama parfumnya adalah Peau d'Amour. Ya. Ini dia botolnya. Mbak Resti udah punya? Udah dong. Udah. Gimana menurut Mbak Resti? Jadi aku mau cerita dikit nih. Boleh. Aku kebetulan tuh suka banget sama Philippe Starck. Dia kan arsitek dan desainer juga ya. Jadi waktu aku tuh tahu dia itu bikin parfum dan ada di CNF, terus aku langsung naksir kan gitu. Cuman aku pertamanya nggak high hopes lah, maksudnya I just want the bottle karena aku ngefans banget sama dia. Terus belum mampu kan beli karya-karyanya dia gitu. Jadi tapi pas aku cium pertama kali gitu, itu tuh kayak enak banget ini wanginya. It's so sweet, flowery ya. Flowery, betul. Very flowery. Terus I think there's vanilla ya nggak sih di sini? Ya. Ada vanilla ya. Tonka beans. Tonka beans ya. Jadi sebenarnya botol ini adalah mereka nyebutnya the ultimate declaration of love katanya. Iya, dan so sweet. bentuknya itu liquid ya jadinya. Dan warna merahnya ini mewakili sensualitas seorang wanita katanya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di depannya ada teks ini, jadi dia bikin puisi tentang cinta. It's very talented ya. Betul, katanya it was the day when everything stopped, it was the day when only love remained for you, katanya gitu. Wangi itu memang menurut aku sih memang sensual ya. Iya, kalau aku tuh mikirnya kayak ada perempuan cantik dengan red dress lewat, terus yang seng wanginya gitu, tapi keinget terus gitu. Cuman nggak yang kayak, ini wanginya strong banget gitu. Iya, betul. Gitu. It's just elegant. It's very expensive. Betul, betul. Nextnya kita ada Nicolai Kiss Me Intense, atau bahasa Perancisnya Nicolai Kiss Me Antongs. Ini yang lagi ku pakai hari ini. Oh iya. Nah, kalau Kiss Me Intense ini top notes-nya ada bitter almond, lemon, dan anis. Kita coba ya. Iya.
kayak botol kayak gini kan elegan ya. Iya. Kayak filosofi dari botol ini bahwa mereka menonjolkan si wangi parfumnya. Betul. Gitu kan. Jadi, so I think it's very unique in the way, in different way dari botol-botol yang berbentuk Iya, kayak gitu. betul. Aku sangat setuju. Jadi semua perfume Nicolai itu memang kreasinya dalam botol yang bentuknya sama semua. Jadi memang isinya aja yang bermain buat kita gitu. Yang harus punya meaning itu cuman ya isinya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau dig deeper mengenai Nicolai ini tuh sebenarnya kan masih hand stamp ya. Iya. Tapi it's very personal Betul, loh. betul. Ini tuh sangat personal. Bayangin satu-satu dibikin kayak gini dan kalau misalnya kalian punya sebagai milik kalian sendiri, pasti ini spesial Iya, banget ya. Betul. Aku kerasa banget Suka banget aku. sweetnya dari mana ya, Mbak? Langsung si vanilanya sih. Langsung vanilanya ya. Dry down-nya nanti very powdery Oh, iya? sih. Iya. Dan sebenarnya tahu nggak kenapa ini sweet? Ini tuh sebenarnya inspired dari childhood-nya Patricia de Nicolai. Patricia de Nicolai itu adalah kreatornya Nicolai. Jadi dulu dia suka ada kayak permen gitu. Kalau dalam bahasa Prancis namanya dragis, warna-warni. Nah, wanginya tuh sweet banget. Gitu. Dia tuh bikin Iya, kiss me entonce itu karena itu, dragis namanya. It's just right, it's just nice ya. Dan ini True. bisa dipakai daily wear kalau menurut Betul. aku. Dan yang mereka senang adalah spraynya juga. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, tuh enak banget ini untuk daily wear. Ini emang enakan dia nggak terlalu strong, tapi dia nempel di badan kita. Tapi kalau misalnya kita malam mau ketemuan nih dinner gitu, ini juga masih bisa Cocok. dibawa. Jadi I think it's for gimana ya, suitable untuk banyak. Yang ketiga ini lebih rebellious ya Mbak ya. Ini kalau misalnya teman-teman yang udah sering belanja perfume pasti tahu ini dari brand apa. Yang ini namanya adalah Police To Be Sweet Girl namanya. Makanya walaupun dia rebellious dan edgy tapi warnanya tetap pink tuh. Karena judulnya To Be Sweet Girl. Tapi ini kayak fruity banget nggak sih? Fruity Kayak banget. langsung orange-nya tuh. Iya. Benar-benar. Soalnya kalau ngelihat bentuk botolnya, ini kayak nggak nyangka Nggak nyangka. akan se-fresh Betul. ini gitu. Karena kan mereka ini target marketnya itu yang rebellious tapi I see. punya a certain way of life Iya, gitu iya. yang apa ya mereka sangat pahami, mereka sangat believe in gitu. Oke. Dia ini top notes-nya adalah black currant, orange sama bergamot. Oh, I see. Middle notes-nya toffee, terus cyclamen sama jasmine. Enak banget. Enak banget. I'm surprised. Ya. Dan jangan lupa botolnya juga lucu banget. Iya. Ini tuh yang kayak gini tuh sebenarnya bisa kita pakai buat pajangan juga kan karena Betul, suka gitu betul, kan iya, orang-orang yang iya. senang perfume enthusiast itu kadang suka gitu. Mereka nggak cuman naro ini di beauty cabinet mereka, tapi ya ini actually Di dipajang. vanity. Iya, di vanity dipajang gitu atau kayak di Iya, living room iya. atau apa bisa dipajang. Ya ini menurut aku ini salah satu nih. Betul. Next kita ada apa nih Mbak Resti? Good girl. Good Girl Eau de Parfum dari Carolina Herrera. Ini kayaknya semua orang suka. Kayak Tapi semua memang dari cewek bentuk suka. dari bentuk Iya, udah irresistible, betul, Mbak. betul. Ya. It's sleek. It's the black stiletto with Betul. gold. Very sexy. Iya, very sexy with gold stiletto gini ya. Coba deh nggak dikasih tahu ini parfum, pasti dikira pajangan. Iya ya. Fine dan dan wide enak. Elegan langsung emang. Langsung. Elegant and sensual. Bener. Ini pakai little black dress kayaknya cocok deh. Dan sepatu seperti ini. Very Iya. very high stiletto. Betul, betul. Ini top notes-nya katanya coffee dan almond. Kok aku nggak nyium ya Aku coffee-nya? lebih Almond ya? Iya, almond ya. Terus katanya middle notes-nya ada orris, tuberose, sama jasmine sambak. Lalu Oke. base notes-nya vanilla, sandalwood, kakao, sama tongkabin. Vanilla definitely ya. Iya. Kombinasi tuberose dan roasted tongkabin ini merepresent the duality of a woman's personality katanya. Oh, oke. Jadi pas pertama kali semprot tuh kayak wow, very sexy gitu. Tapi makin lama dia melembut. Enak This banget. one. Pantesan ini jadi banyak favorit orang juga ya. Benar. Selain botolnya, sekali lagi nih ya kita kasih lihat nih botolnya cantik banget. It's an elegant black stiletto. Ini must have sih. Ini must have, benar. Ini must have. Oke, next kita kembali lagi ke sesuatu yang romantis. Oke. Ya, itu ada
Toast Love Me. Toast ini adalah brand dari Spanyol. Ya. Jadi yang awalnya dari tahun 1920 itu mereka adalah jewelry brand di Spanyol. Ya, ya. Sampai akhirnya mereka expand dan mereka bikin serangkaian perfume. Oke. Nah, Oh, karena itu bentuknya kayak pendant. betul sekali. Bisa lihat ya teman-teman. Ini tuh bentuknya kayak pendant. Khasnya Toast yang ikonik itu bentuknya bear. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini kan bentuknya kayak diamond kan? Iya, Ininya kayak diamond. Terus ini adalah itunya, pendantnya nih, kayak kalung. Kita coba ya. Tuh tinggal Apakah dibuka gitu. wanginya segemes bentuknya? Segemes bentuknya. Oke. Thank you. Nah, Toast Love Me ini kenapa spesial? Karena dia ini dibikin dalam rangka 100 tahun anniversary brand Toast. Oke. Can you imagine 100 tahun is a very very long time. Ini dibuat oleh kalau perfume enthusiast pasti tahu ini nose-nya Olivier Crest. Oh, wow. Oke. Top notes-nya adalah pink grapefruit, pink pepper dan lychee yang adalah warnanya juga kemerahan dan pink ya. Di middle notes itu ada peony fairbest, rose centifolia dan jasmine petals. Kalau Lalu- di aku bener-bener it's Apa yang all rasa? fruity. It's all fruity ya. Bottom notes-nya itu ada cedarwood, cashmere accords, sama mousse crystal. Belum kerasa tapi cedarwood-nya ya. Agak lama. Kalau ini bener-bener young atau yang at heart. Betul. Iya. Betul. Ini benar-benar day wear sih Iya. kalau buat aku. Summer days. Betul. Tadi juga ini cocok banget. Dan Dan ini kayaknya memang kita ada ukuran 30 mili juga nih kalau misalnya. Enak ya buat dibawa-bawa ya. Iya, enak. Nih, ini untuk teman-teman pokoknya yang nyari day wear. Bayangkan pokoknya ini it's colorful, it's pink, playful, muda, iya iya. betul. Oke, nextnya kita akan bahas satu yang kayaknya jadi banyak yang suka juga karena bentuknya. Ini dari Armand Basi namanya Scent of Kiss. banget. Lucu banget. Cara bukanya gampang tinggal gini. Ini lipstick. Lucu banget, cewek banget, bisa jadi collectible juga. Ini juga kayaknya enak dibawa-bawa ya. Betul, karena bener-bener cuma lurus aja gini Benar, kan. benar. Dan aku sih megangnya enak nih segini. Iya, betul. Harus punya nih. Benar, ya kan? benar. Jadi pas dipajang di meja rias tuh dengan lipstick-lipsticknya Bener, terus ada ini. mama parfum. Nanti mama orang lipstick. Iya, nanti orang pikir ya ampun ini giant lipstick katanya. Aku suka banget deh. Strawberry ya. Ini top notes-nya katanya apple, strawberry, Oh iya, grapefruit, betul kan. dan pear. Ini Langsung fruity ngerasa. tapi nggak fruity yang biasa kan. Kalau fruity tuh didominasinya sama citrus kan, ya kan, lemon. Tapi ini kayak strawberry, apple, tapi apple-nya yang asem ya. Agak Iya ya. sedikit asem. Unik ya itu ya Mbak ya. Apple itu jarang ya? Aku sih jarang ya. Jarang ngerasain ya kalau di perfume. Katanya middle notes-nya ada rose, jasmine, orange blossom, peach blossom. Peach blossom ya. Lalu di base notes-nya ada cedarwood, vanilla, sandalwood, dan patchouli. I think in the middle ya. Bisa playful tapi juga bisa dewasa. Aku lama-lama dewasa di awal dia langsung playful karena menurut Karena aku strawberry ada si kan fresh. strawberry ya. Harus punya. Harus punya. Betul. Ini must have banget. Ini kalau Mbak Rizky pakainya apaan? Aku pakainya sehari-hari sih. Sehari-hari. Karena juga enak dibawa. Oh, Dan nggak perlu tas gede, tas yang kayak small to medium aja bisa masuk. Terus aku suka kasih lihat ke orang-orang, lihat deh parfum aku lucu banget gitu. Pasti cewek-cewek tuh langsung, oh, ini beli di mana? iya, gitu. seneng Langsung gemes. sih. Seneng. Banyak dari 6 ini aku yakin teman-teman udah punya dan pasti yang paling banyak punya mungkin ini sekali lagi tergantung selera ya kayak Mbak Rizky tadi bilang. Jadi mungkin yang jadi pikiran teman-teman kalau misalnya lagi mau belanja perfume itu nggak tahu wanginya kayak gimana, terus nggak bisa ke toko, mungkin baca-baca review kayak Mbak Resti. Iya. Tapi nanti dari review itu masih nggak srek, lihat botolnya terus srek, atau bahkan udah lihat botolnya nggak srek juga, itu tergantung selera ya. Betul, betul. Jadi memang Mbak Resti punya tips nggak kalau misalnya orang-orang yang nggak bisa ke toko harus gimana sih? Iya kan, karena sekarang nih lagi kita banyakan di rumah ya gitu. Kita juga kalau ke toko nggak sering-sering gitu. Cuman karena sekarang ini udah banyak di Instagram, jadi
akun-akun yang membahas parfum. Jadi banyak-banyak follow mereka gitu. Aku aja tuh seneng banget kalau ngelihat teman-teman aku yang para pecinta parfum ya di komunitas itu tuh nanti mereka beli terus unboxing gitu. Terus udah gitu nanti mereka semprotin, terus mereka kasih tahu kayak first impression-nya. Dari situ aja tuh udah bisa kebaca kok. Dan lama-lama juga kita kalau misalnya baca-baca gitu, kita bisa tahu, oh kayaknya aku tuh lebih cocok seleranya sama si A deh gitu. Kayaknya kalau ngelihat parfum-parfum dia, kayak aku aja gitu, nggak semua ternyata dari teman-teman yang aku cocok sama aku gitu. Jadi aku ada beberapa teman-teman yang memang kalau dia yang beli, aku pasti suka deh gitu. Jadi kalau kita istilahnya suka keracun, ikut keracun gitu kan. Kalau aku sekarang sih itu nomor 1. Terus kita juga baca-baca review kayak di Fragrantica gitu kan. Terus juga kayak ke websitenya CNF kan juga kan ada deskripsinya, terus juga suka ada review ya dari orang-orang dari situ sih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya selera, sebenarnya bisa dibandingin sama apa yang teman-teman udah suka sebelumnya. Notes-notes di situ dibandingin dengan notes-notes yang mungkin teman-teman bisa baca dari review orang-orang. Tapi again aku setuju kata Mbak Resti, jangan takut untuk explore. Kalau misalnya ada sweet notes yang sebenarnya kalian nggak suka, terus ternyata misalnya pengen nyobain Toast Love Me, pengen nyobain Sweet Girl tadi, ya nggak apa-apa juga dicoba aja karena who knows. Betul. Kadang suka ada yang something yang mengejutkan. Ternyata ada salah satu notes yang ini ngebikin sweetnya balance dan gue jadi suka sweet ini gitu ya Mbak ya. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita beli, misalnya kita semprot terus kayak aduh kayak kurang suka, kita diemin aja dulu. Nanti kita kira-kira ya mungkin seminggu, 2 minggu setelah kita pakai parfum-parfum yang lain, kita kembali lagi ke dia, itu bisa loh. Bisa beda banget ya? Jadi nggak selalu jatuh cinta pada pandangan pertama ternyata. Benar-benar gitu. Ya. Dari Mbak Resti, ada nggak sih wishlist yang sampai sekarang belum come true gitu? Wishlist aku kalau di CNF itu Memo Paris. Memo. Kalau bisa semuanya. Jadi jangan suruh aku pilih, aku suka semuanya. Memo tuh botolnya sebenarnya sama semua. Cuman dia ada ilustrasinya beda-beda yang mewakili perjalanan-perjalanan ke kota-kota atau tempat-tempat yang mereka datangi gitu, yang menginspirasi si sense-nya itu ya. Dan itu kan dia gold ya, gold sama black kan. Jadi kayak elegan banget gitu. Terus kalau ditaruh gitu tuh kayak buku cerita jadinya gitu kan. Apa lagi? Hermetika aku suka karena dia memang menurut aku tuh nggak macem-macem, simple tapi mewah gitu kan. Botolnya hijau terus ada goldnya kan, gitu. Itu aku suka. Itu pun sama botolnya seragam tapi wangi-wanginya sih emang luar biasa ya. Dia agak mirip filosofinya Nicola ya. Iya, benar gitu. banget. Ada lagi? Kalau nggak salah itu ada yang namanya Alexander J. Iya, itu juga lucu. Dia warna-warni kan. Iya, dan ya jadi kayak collectible juga tuh si botol-botolnya. Karena emang ya intricate ya, botolnya tuh kayak unik gitu, ya. Desainnya tuh yang kayak ada goldnya kan, ada goldnya juga, dan betul warna-warni, beda-beda sense memang warna-warni. Dia mewah tapi juga playful gitu. Betul, karena warna-warninya itu kan. Thank you so much semuanya udah nyempetin waktu untuk nonton CNF Talks kali ini. Jangan lupa kalian bisa komen di bawah, mau bahas parfum-parfum mungkin yang dari wishlistnya Mbak Resti tadi, atau mau bahas parfum lain, atau bahkan skincare, silahkan komen di bawah supaya nanti akan kita bahas mudah-mudahan ya. Lalu jangan lupa subscribe ke CNF Store Official YouTube channel ini, supaya nggak ketinggalan sama CNF Talks selanjutnya. Dan jangan lupa di like video ini, dan dinyalain juga notifikasinya. Dan yang paling penting kalian harus follow Instagramnya kita @CNFStoreOfficial supaya nggak ketinggalan update-update kalau misalnya ada produk-produk baru ya. Sekali lagi thank you. Aku Nadia, Mbak Resti thank you. Thank you so much Nadia. Bye.